Juah-juah, Salam, selamat pagi kepada kita semua, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama bersatu teduh melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu ketika kami boleh beristirahat pada malam hari tadi. Kami bersyukur atas pagi hari ini, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin dinamai Minggu Peningkatan Ekonomi Jemaat, mengingatkan kita betapa pentingnya kita memperhatikan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berusaha, supaya segala kebutuhan kita dicukupkan, bahkan dilimpahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber berkat, benar. Namun Tuhan hanya akan memberikan berkat-Nya bagi kita yang mau bekerja, berusaha menurut kehendak-Nya. Karena ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden, di sana pun Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sejak awal bekerja adalah bagian dari hidup manusia. Apalagi ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, di Kejadian 3 ayat 19, di sana dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi debu, karena dari situlah engkau diambil. Jadi dengan berpeluh merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia untuk mendapatkan kebutuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita dari Pengkhotbah 11 ayat 6, kami akan menyampaikan dua hal penting yang boleh kami bawakan menjadi renungan bagi kita. Pertama, setiap anak-anak Tuhan dipanggil untuk bekerja keras, siap bekerja lelah. Seperti yang dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Jadi kita dipanggil bekerja dari pagi sampai petang. Tentu dalam kurun waktu itu ada waktunya kita di mana beristirahat. Tapi jelas bahwa pesan atau inti dari firman Tuhan ini, kita tidak boleh santai, melainkan kita dipanggil mempergunakan setiap waktu dengan baik, mengisinya dengan bekerja, berusaha dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Firman ini menegaskan supaya jangan hanya mengerjakan satu bidang pekerjaan, satu bidang usaha, melainkan kita dipanggil mengerjakan beberapa bidang pekerjaan atau beberapa bidang usaha. Karena tadi dijelaskan engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya akan berhasil. Ya, dua-duanya sama baik. Misalnya seorang petani, pagi-pagi dia mengerjakan ladangnya, ya mungkin menyianginya, menaruh pupuk, dan lain sebagainya. Setelah itu dia akan pulang ke rumah. Apakah dia beristirahat sampai tidur malam? Ini yang diperintahkan oleh firman Tuhan, jangan. Melainkan pada petang hari kita juga dipanggil untuk bekerja. Misalnya petani setelah selesai mengerjakan ladangnya, begitu dia sampai di rumah, barangkali dia punya usaha yang lain, kolam misalnya. Atau waktu saya di kampung, saya lihat orang begitu pulang dari ladang, mereka menganyam keranjang misalnya. Ada lagi dulu kalau daerah Binjai, saya dulu ber-PI, pada petang atau malam hari itu bukan hanya laki-laki, bahkan perempuan juga menganyam rumbia, ya, karena di daerah mereka itu banyak daun-daun rumbia yang bisa dijadikan menjadi atap. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jangan hanya mengerjakan satu pekerjaan, tapi juga kita bisa mengerjakan 2, 3 atau 4 pekerjaan, karena kita tidak tahu bahwa salah satu misalnya kurang baik atau gagal, dan kita memiliki usaha lain yang bisa menopang kehidupan kita, ya. Jadi kita tidak mengandalkan satu bidang saja, tapi ada beberapa pekerjaan usaha sehingga bisa satu dengan yang lain saling menopang, atau bahkan semuanya baik oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, jelas bahwa sebagai anak-anak Tuhan, jauhkanlah diri kita dari malas, melainkan siap bekerja keras, siap bekerja lelah. Karena hanya dengan cara itu Tuhan akan memberikan berkat-Nya, melimpahi kita dengan segala kebutuhan kita, sehingga kita bisa menikmati yang baik, hidup di bawah matahari. Yang kedua, jangan hanya berfokus kepada satu bidang pekerjaan, satu bidang usaha, tetapi kita usahakan 2 atau 3 bahkan mungkin lebih, dan kita bisa melakukannya karena kita tidak tahu apakah yang ini atau yang itu yang baik, atau seperti firman Tuhan tadi, kedua-duanya semuanya baik, sehingga kita menerima berkat kebaikan Tuhan berlipat kali ganda. Dan sebagai penutup dalam renungan ini, dengan hasil yang baik, dengan berkat yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, tentu kita bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi ingat, kita bekerja bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, melainkan dengan berkat-berkat yang baik yang Tuhan berikan, kita juga dipanggil menolong, memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Bahkan kita tidak juga bisa lupa bahwa dengan berkat yang ada, kita dipanggil untuk mendukung gerejanya dalam melakukan tugas pelayanannya. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan menyertai, memberkati kita semua dalam melakukan segala pekerjaan usaha kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai, memberkati seluruh jemaat-Mu dalam melakukan segala usaha pekerjaan mereka. Dan biarlah berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu, sehingga segala kebutuhan kami dicukupkan oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, biarlah dengan berkat-berkat-Mu kami juga boleh memperhatikan orang lain, bahkan mendukung gereja-Mu dalam melakukan misinya di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa secara khusus buat orang tua kami Zaitun,
di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan khususnya, zaitun-zaitun yang ada di Runggun-Runggun, berkati kesehatan mereka supaya mereka boleh berbahagia pada masa usianya yang lanjut, boleh memperhatikan anak-anak, keluarga dan cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat tim kerja Klasis, khususnya Klasis Jakarta Kalimantan. Biarlah Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, dan biarlah melalui bagian-bagian yang dipercayakan kepada tim kerja, mereka boleh mendukung pelayanan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, jua-jua man bantak.